Selamat anakku sekalian sudah menginjak UKBM kelima, KB ke-1. UKBM kelima, KB ke-1 tentang latar belakang masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab pada saat itu belum mengenal Islam. Pada saat itu penuh dengan kejahiliahan. Tentunya dengan datangnya Islam, bangsa Arab kini menjadi orang-orang yang Islam, orang-orang yang betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas bersama bagaimana latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Bisa dilihat pada layar ya, bahwa ini adalah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada umur 2 sampai 3 tahun, ya, hati Rasulullah itu adanya proses pembersihan. Ya. 2 malaikat yang diutus oleh Allah. Kemudian umur 6 tahun wafatnya ibunda Rasulullah. Kemudian umur 8 tahun wafatnya kakek. Ya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Kemudian umur 12 tahun Rasulullah mulai berdagang ke Syria. Ya. Kemudian umur 25 tahun Rasulullah berdagang ya, ke Syria dan juga dengan Khadijah. Ya. Kemudian umur 25 tahun kemudian Rasulullah ya, menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Dan umur 28 tahun lahirlah anak pertama. Siapa anak pertamanya? Ada yang tahu anak sekalian? Yaitu Qasim. Kemudian umur 40 tahun, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu yang pertama kalinya diturunkan di Gua Hira, ya, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian pada umur 35 tahun, ya, lahirlah Fatimah, anak kelima, ya, dan seterusnya sehingga sampai pada umur ketika Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan melalui kerabat keluarganya terdekat. Ya. Kemudian dakwah secara terang-terangan dan juga sampai Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sesuai dengan bahasan UKBM ke-5, KB ke-1 tentang latar belakang bangsa Arab. Ini adalah peta, ya, peta atau denah atau letak geografis bangsa Arab. Di sini letak Mekah, kemudian di sini ada Jeddah dan seterusnya. Ini adalah merupakan kawasan-kawasan Jazirah Arab pada saat itu. Ya. Ada 3 golongan bangsa Arab. Ya. Ada Arab yang sulit untuk dilihat atau misalkan diteliti kembali, dan bangsa Arab pada saat zamannya Rasulullah. Kemudian, nah ini bahasanya. 3 bangsa Arab, yang ada Arab Ba'idah, Arab Aribah, ada Arab Musta'aribah. Arab Aribah, Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab yang terdahulu, yang sulit untuk dirinci keberadaannya. Seperti kaum Samud, ya, mungkin yang tahu, ya, itu bangsa Arab pada zaman kenabian sebelum Rasulullah. Kemudian bangsa Imlaq, bangsa Judais, itu juga masa bangsa Arab ketika nabi-nabi terdahulu. Kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah adalah Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib. Ya. Kemudian ada Arab Musta'aribah, adalah kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Kaum-kaum Arab Musta'aribah ini adalah Arab-Arab yang satu keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian langsung ke Nabi Muhammad SAW, itu adalah Nabi satu keturunan ajaran Han. Ya. Selanjutnya, bangsa koalisi Arab saat sebelum kenabian. Ini yang akan kita bahas. Yaitu apa? Ya. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala.
Sehingga pada saat itu, kalau kalian nonton film Perang Badar, ya, film Umar pasti ada. Ya. Ada patung-patung yang dihancurkan, ya. Patung-patung yang bersebaran di sekitar Ka'bah, patung-patung bersebaran di Arab. Kemudian yang lainnya, ya. Kemudian mereka pada umumnya juga tenggelam dalam kemusyrikan dan dalam berpecah belah serta saling berperang. Setiap sengketa yang timbul, mereka serahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin mereka. Sehingga timbullah perpecahan, kekerasan, ya, penyembelihan, penguburan wanita, dan sebagainya. Itu ya, bangsa Arab pada zaman jahiliyah, sebelum Islam datang. Oke, emang bagaimana latar belakangnya? Ya, tadi kita bahas menyembah berhala. Ya. Karena apa? Karena menurut mereka berhala-berhala itu anaknya Tuhan yang memberikan syafaat. Bahkan ada yang terbesar dan populer, loh namanya Lata, Uzza, dan Manat. Inilah ya berhala-berhala yang populer di kalangan bangsa Arab zaman jahiliyah. Kemudian sangat memerhatikan dan memelihara kedudukan, tata nilai yang tinggi dan istimewa. Kemudian gemar minum minuman keras, judi, berzina, dan tenggelam dalam kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Kemudian ada lagi, sering terjadi pertikaian antara suku atau kabilah. Dan selanjutnya, yang terakhir, memberikan penghargaan kepada orang lain yang didasarkan pada keturunan, kebangsaan, dan kekayaan. Bukan didasarkan pada ilmu atau akhlak. Paham ya? Inilah latar belakang masyarakat Arab pada saat itu. Sebelum datangnya Islam, maka disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, bagaimana kondisinya sosial, politik, dan moral? Kondisi sosialnya yang tadi ya, banyak perpecahan ya, di antara kabilah atau suku saling bertentang dan lain sebagainya. Kemudian kondisi ekonominya, ya mereka biasa-biasa aja karena mereka itu sangat taat terhadap pemimpinnya, maka ya harta yang disuruh yang dapat diambil oleh keluarganya itu diberikan kepada para pemimpinnya. Kemudian moralnya tentu ya, moral itu karena buah daripada keagamaan, sehingga dengan sebelumnya ada agama, ya moralnya itu tidak adanya tidak menepati janji dan sebagainya. Banyak. Ya. Oke. Mari kita lihat pada UKBM yang harus kalian pelajari lainnya ya. Ini kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Nah, tadi sudah dibahas ya. Beberapa pada jahiliyah kaum kafir Quraisy itu seperti itu ya. Itulah intinya menyembah berhala, kemudian jadi apa? Ya, bertentangan dengan kabilah atau suku dan sebagainya. Kemudian karakteristik bangsa Arab, bangsa Quraisy ya, itu yang pertama cerdas, kedua pemberani, dermawan, jujur, setia kawan, sabar, sombong, pemarah. Ya. Meskipun dia pemberani, tapi dia pemarah. Meskipun dia cerdas, tapi dia sombong. Meskipun dia jujur, tetapi dia pemarah dan sombong. Sehingga kafir Quraisy itu adalah karakternya tidak konsisten. Nah, kemudian reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Pertama, kesombongan dan keangkuhan. Ya, bahkan pertama kesombongan dan keangkuhannya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, fanatisme terhadap buta, terhadap leluhur. Ya. Eksistensi yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Paham ya maksudnya? Jadi yang pertama, kesombongan dan keangkuhan itu karena karakter bangsa kafir Quraisy itu seperti itu, maka mereka tidak membuka kerendahan hatinya terhadap orang-orang lainnya. Kemudian yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Mereka sangat mengikuti, mentaati nenek moyang mereka, ya. Sehingga apa yang dikatakan nenek moyangnya mereka lakukan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan itu mereka sangat mentaati
atau atas kepemimpinannya. Dan juga kepemimpinannya itu, pemimpinnya sangat ingin merebut ya bangsa-bangsa yang lainnya untuk menyebarkan ajaran mereka. Paham ya maksudnya? Pada intinya, pada UKBM ke-5 KB1 ini, kalian harus wajib mengetahui latar belakang masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Mekah, dan juga karakteristik kafir Quraisy pada saat itu yang tadi 3 yang dibahas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan paham atas apa yang Bapak sampaikan, dan kalian juga silahkan kerjakan ayo berlatih pada tahapan belajar berikut ini. Assalamualaikum.